Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Senantiasa salam yang tidak pernah luput setiap Selasa dan Jumat menyapa Anda. Oke, dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebodohan. Ya, seringkali manusia itu mengalami kebodohan dan dia tidak sadari. Nah, topik kali ini adalah 4 kebodohan yang menuntun Anda ke jurang kehancuran. Topik kali ini saya akan membahas sedikit success before 30. Baik, jadi sebetulnya gini, seringkali kita tuh bisa salah jalan. Ya. Kita juga bisa keliru mengambil keputusan dalam hidup kita. Nah, jadi kebodohan yang pertama itu adalah salah membuat keputusan. Memang kalau dalam hidup itu kita membuat keputusan keliru itu wajar. Ya. Seringkali kita juga salah membuat keputusan itu wajar. Ya. Tetapi saya juga mau beritahu Anda satu hal bahwa tidak membuat keputusan itu adalah juga sebuah keputusan. Ya. Apa maksudnya demikian? Jadi dalam hidup itu ternyata satu keputusan itu bisa mengubah segalanya. Seperti kayak saya waktu usia 17 saya memutuskan saya punya usaha saya sendiri. Ya, dan menjadi guru waktu itu. Guru les privat, usia 19 tahun saya membuat keputusan saya mau punya usaha saya sendiri, saya tinggalkan profesi sebagai guru les. Padahal penghasilannya sudah menjanjikan untuk ukuran seorang mahasiswa saat itu. Tetapi keputusan yang saya buat akhirnya mengubah totalitas hidup saya. Dan setiap keputusan yang saya buat, salah atau benar, saya tidak pernah sesali. Karena setiap keputusan ada konsekuensinya. Kalau salah, ya sudah. Saya belajar dari kesalahan itu. Kalau benar, ya itulah mengubah hidup Anda. Jadi sebetulnya Anda cuma butuh sebuah keputusan untuk mengubah totalitas hidup Anda. Sama seperti hari ini. Ketika Anda hari ini capek dan lelah, apa keputusan Anda? Istirahat sebentar dan bangkit lagi, atau Anda mau komplain, mengeluh? Kalau Anda hari ini orderan lagi sepi, bisnis Anda lagi sepi, hidup Anda lagi tidak ideal, lagi hancur, lagi terpuruk, apa keputusan Anda? Mau mengeluh, menyesal, menyalahkan orang, itu juga keputusan. Atau sebaliknya, mencari tahu penyebabnya, evaluasi, dan akhirnya bangkit. Dan Anda bisa menemukan kesalahan Anda. Itu juga keputusan. Ya, jadi sekali lagi keputusan itu, salah membuat keputusan itu bisa menjadi sebuah kebodohan. Tapi sekali lagi, nggak usah menyesal. Berbuat keputusan memang itu sebuah kebodohan. Tetapi yang terpenting Anda segera buat keputusan baru. Ya. Nah, kebodohan yang kedua adalah merasa diri paling tahu segalanya dan berhenti belajar dan mendengar. Jadi merasa diri paling tahu segalanya. Ini adalah sikap yang sudah sering saya ulang-ulang di video saya. Entah saya sudah berapa kali mengulang tentang merasa tahu diri segalanya. Banyak sekali. Entah mungkin sudah puluhan video kali. Tapi kenapa saya suka mengulang-ulang ini? It's okay. Saya ulang aja Anda belum tentu melakukan, apalagi nggak saya ulang. Saya sudah sering kali mengatakan, lebih baik saya ulang sesuatu yang mungkin Anda nggak suka dengar, tetapi saya ulang terus sampai suatu hari Anda akan sadar bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Jangan pernah merasa tahu diri segalanya. Ya. Nah, sikap yang ketiga, kebodohan yang ketiga adalah tidak punya prinsip. Nah, ini. Ya, jadi ketika Anda melakukan keputusan, mungkin Anda akan ditinggalkan teman Anda. Ketika Anda melakukan keputusan, mungkin Anda tidak akan didukung oleh orang tua Anda. Ketika Anda membuat keputusan, mungkin Anda akan dicibir oleh pasangan Anda. Ketika Anda membuat keputusan, mungkin seringkali orang-orang teman-teman terdekat mentertawakan Anda. Tapi apapun itu, saya mau garis bawahi bahwa kalau Anda hari ini nggak punya prinsip, nah itulah kebodohan terbesar menurut saya. Dan itu Anda bisa masuk ke jurang kehancuran. Tetapi kalau Anda punya prinsip, memang gini, orang sukses seringkali lonely, agak kesepian. Ya, karena tidak ada orang di samping yang mengerti maksud dan pemikiran Anda. Tetapi kalau itu Anda yakini, jalankan. Punyalah prinsip. Suatu hari percayalah, niscayalah, dunia akan mengakui Anda. Teman-teman Anda akan memberikan aplaus. Ya kan? Sahabat-sahabat terdekat mungkin akan kaget dan tercengang. Wow, Anda orang hebat. Tetapi di saat Anda mengalami darkest hour, ya istilahnya darkest hour itu jam-jam gelap dalam hidup Anda. Badai-badai gelap dalam hidup Anda. Anda merasa kesepian. Saya tahu itu tidak nyaman. Tetapi disitulah prinsip Anda diuji.
Nah, kebodohan terbesar adalah Anda nggak punya prinsip. Teman itu 10 warna. Teman A ngomong ini nggak benar, ikut. Teman B ngomong nggak benar, ikut. Teman C ngomong nggak benar, ikut. Jadi Anda mau ikut yang mana? Nggak punya prinsip dalam hidup Anda. Ketika Anda nggak punya prinsip, itulah kebodohan terbesar. Nah, kebodohan terbesar keempat adalah terpukau pada kesuksesan masa lalu. Banyak orang itu selalu hidup di masa lalunya. Entah saya juga berapa kali mengulang-ulang topik ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan lagi di episode kali ini, jangan terpukau sama kehidupan kesuksesan masa lalu. Anda mungkin pernah kaya raya di masa lalu. Anda mungkin pernah mencapai omset tertinggi masa lalu. Anda mungkin pernah mencapai peringkat tertinggi di perusahaan Anda pada masa lalu. Anda mungkin pernah mencapai prestasi yang paling heboh di sekolah Anda pada masa lalu. Anda mungkin pernah menjadi juara nasional di bidang Anda di masa lalu. Tapi sekali lagi, itu masa lalu. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Banyak orang selalu merasa bodoh di sini, yaitu menyamakan masa depan dengan masa lalu. Enggak sama. Saya pernah gagal menikah 2 kali, so what? Saya pernah putus pacar 7 kali, so what? Itu masa lalu Anda. Tidak semestinya yang ke-8 gagal. Karena masa lalu tidak sama dengan masa depan. Ya, saya hari ini pernah bangkrut 3 kali, so what? Orang nggak mau tahu kebangkrutan Anda, orang mau tahu kesuksesan Anda. Ya kan? Jadi apakah yang keempat pasti bangkrut lagi? Tidak, Anda akan lebih pintar, Anda akan lebih mahir, Anda akan lebih jago. Karena kebangkrutan Anda, karena kegagalan Anda. Ya. Jadi jangan Anda juga kaitkan, wah kalau saya masa lalu saya pernah sukses, saya pernah keren, saya pernah jadi pemenang kontes Miss Provinsi, contohnya seperti itu. Apakah saya selamanya menang di masa lalu dan saya menang lagi di masa depan? Belum tentu. Sekali lagi saya katakan masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kalau Anda menganggap bahwa masa depan itu selalu sama dengan masa lalu, maka nggak perlu hidup. Ngapain hidup? Nggak perlu belajar. Ngapain belajar? Toh hidup sama kok. Nggak ngapa-ngapain juga sama. Nggak bisa. Badai pasti berlalu. Iya kan? Jadi Anda harus sadar bahwa ketika Anda mengalami kegagalan atau kesuksesan di masa lalu, itulah tetap masa lalu. Jadi di masa depan gimana? Ya harus belajar lagi. Ya harus riset lagi. Ya harus berjuang lagi. Ya harus bangkit lagi. Karena masa lalu is masa lalu. Siapapun Anda di masa lalu, itu tetaplah masa lalu. Ya, jadi Anda tetap belajar, tetap riset. Semoga kebodohan ini jangan Anda ulangi. Ya, semoga 4 kebodohan ini kalau Anda sadari bukan membantu Anda ke jurang kehancuran, tapi menuju ke puncak kesuksesan. See you at the top. Ya, jangan lupa klik subscribe, like Anda, komentar Anda di bawah. Ada 2 video ditonton, berbagi kepada teman-teman Anda. Semoga teman-teman Anda senang dan mendapatkan wawasan dan inspirasi dari video Success Before 30. Sukses untuk kita semua. Semoga Anda dijauhkan dari kebodohan dan Anda dijauhkan dari kemalangan dan Anda menjadi orang yang jauh lebih baik dan jauh lebih hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.